Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus, yang menciptakan segala-galanya Bapa. Tuhan, pada waktu pagi hari ini Engkau mendengar seruan doaku. Pada waktu pagi ini Bapa, aku mengatur persembahan bagimu dan aku menanti-nantikan Engkau. Sebab aku tahu berkat kasih-Mu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu Bapa, untuk sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kami bersyukur buat segala berkat rahmat anugerah-Mu. Dan hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan Yesus bersama kami. Kuduskan Bapa mulut kami, hamba-hamba-Mu. Kami anak-anak-Mu, mata kami, telinga kami, hati kami. Sebentar kami memuji akan Engkau dan untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu untuk menentukan hidup kami, untuk memimpin hidup kami Bapa, berjalan di dalam kebenaran-Mu. Ampuni segala dosa hamba, segala kesalahan kelemahan kami, ampun. Roh Kuduskan tuntun kami, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya, sebab Engkau besertaku, haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya, sebab Engkau besertaku. Aku yang besar, Engkau meneguhkanku, amin, haleluya. Engkau bahkan menolongku, amin, haleluya. Kau bertanggung batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananku, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Oh Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ku tidak takut. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai kau, amin, haleluya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, amin. Tuhan Yesus Immanuel bersama kita, amin, haleluya. Oh Yesus Tuhan memegangku,
haleluya. Kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku, amin, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus selalu pegang hidupku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, puji Tuhan, amin, haleluya. Dia berjanji dalam Yesaya 41:10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau di janji itu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Yesus beserta kita. Hari ini diberkati Tuhan, tanggal 2 Desember, hari Kamis pagi. Tuhan bersama kita, amin. Yesus Tuhan besertaku, ku tidak akan takut, amin, haleluya. Ku tidak bintang, haleluya, sebab engkau Yesus besertaku, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus meneguhkanku, selalu menolongku, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, puji Tuhan. Luar biasa kita sukacita di dalam Yesus. Saat ini atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah dihentar memasuki tanggal 2 Desember. Begitu cepat waktu saudara, dan tidak terulang Bapak Ibu. Bulan kemarin, bulan November, yang selalu saya ingat-ingatkan, padahal saya ingat sekali seminggu sebelum Desember saya bicara saudara, ya, minggu depan sudah kita memasuki awal bulan Desember. Kenyataan sudah lewat dari seminggu. Waktu begitu cepat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama kita. Maka kita bersuka-cita Bapak Ibu. Saya sangat sukacita dia Yesus hidup. Seperti saat ini saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyi Tuhan hadir dan Tuhan lihat dari surga. Biar kita hidup yang sekali lagi ini, Tuhan berikan kesempatan hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyenangkan dunia, jangan tuh mencari kemenangan tuh diri sendiri. Untuk menyenangkan hati iblis, hancurkan semua itu. Tapi mari kita sama-sama komit, senangkan hati Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Baju, rumah, mobil, semua kita miliki, itu semua karena berkat Tuhan. Gak ada itu berkat dari iblis. Berkat dari iblis itu semua pamrih. Berkat dari iblis akan hancur. Tapi berkat dari Tuhan, berkat yang kekal. Bahkan Tuhan memberikan hidup yang kekal buat selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah Hakim pasal 5. Sekarang Hakim pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Kita membaca dari ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya.
Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abisai itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, maka mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpanggil Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku manusia, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku, janganlah kiranya pergi dari sini sampai ku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai kau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawa itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang engkau telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, sebab engkau tidak akan mati. Ayat 24 terakhir. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Hakim-Hakim pasal 6 pagi ini dari ayat 1 sampai 24. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bernafas dengan mata yang sehat, kita bisa rutin baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Yang setia baca firman Tuhan, yang setia merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mau cinta Tuhan Yesus dengan setia, taat, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan selalu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jangan sekali lagi seperti bangsa Israel yang selalu mempermainkan Tuhan. Sama kehidupan orang Kristen saat ini juga sama, Bapak Ibu. Termasuk saya, Bapak Ibu, kita manusia biasa. Kita seringkali sudah banyak ditolong Tuhan, tapi seringkali kita jatuh bangun, jatuh bangun.
untung besar. Pada waktu kita jatuh, Tuhan Yesus tuh sangat baik sama kita. Tuhan tuh menolong kita. Tuhan mau supaya senantiasa kita dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup berkemenangan. Itu Tuhan mau. Tapi dasarnya manusia bandel, Bapak Ibu ya. Manusia seringkali keras kepala seperti bangsa Israel. Tidak mau diatur oleh Tuhan. Padahal sebetulnya kalau kita diatur oleh Tuhan, hidup berkemenangan terus, Bapak Ibu. Makanya dalam doa Bapa kami itu dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini berarti maksud dari Tuhan, mengajar kita doa dengan iman. Maunya Tuhan supaya selalu ada kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita. Ada kerajaan Allah dalam pelayanan kita. Ada kerajaan Allah dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun juga. Ini yang maunya Tuhan. Selalu Tuhan mau ada kehadiran Tuhan. Kalau ada kehadiran Tuhan, mukjizat terjadi, Bapak Ibu. Coba ini buktinya. Bangsa Israel begitu jahat sama Tuhan. Tapi begitu orang Israel ya berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan lihat sifat Tuhan, Bapak Ibu. Dia tegaan. Makanya sifat Tuhan itu baik sekali, Bapak Ibu. Sangat-sangat baik Tuhan itu. Dia tahu persis keadaan kita melarat. Keadaan kita susah. Tahu persis. Coba di ayat yang ke-6 dikatakan. 6:6 ya. Hakim 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini Hakim-Hakim pasal 6. 6 itu angka manusia. Ayatnya 6 juga bicara melarat. Apa artinya? 6 bicara angka manusia. Artinya kalau kita ikuti daging, ikuti kemanusiaan kita jauh dari Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau harap sama Tuhan, ngandalkan kekuatan sendiri, maka angka 6 terjadi. Itu kegagalan. 6 bicara angka manusia. Apa yang dijakan manusia, semua gagal. Di luar Tuhan kita gagal. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama Yesus, Tuhan tolong. Begitu berseru kepada Tuhan, lihat ini, di ayat ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, karena orang Midian itu. Ini Tuhan tidak tegaan, Bapak Ibu. Tuhan maha baik. Ayat 7 angka sempurna. Artinya menyentuh hati Tuhan. Begitu berdoa berseru menyentuh hati Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Tuhan mengutus Gideon sebagai hakim untuk Israel. Sehingga akhirnya ada kemenangan. Dan Gideon ingat saudara. Di ayat 24. Lalu Gideon memberikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan namanya Tuhan itu keselamatan. Coba ini. Jadi artinya ada kemenangan. Ada penyertaan Tuhan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau bangun mezbah, persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan kita hancur. Jauh dari Tuhan itu terkutuk kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada satu kemenangan yang besar. Ada penyertaan dengan Tuhan. Alami selalu berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, pada waktu Yakub ketemu dengan Tuhan di Betel, ada penglihatan malaikat naik turun dari tangga. Sehingga kehidupan Yakub diberkati Tuhan. Sungguh luar biasa. Malaikat itu mari, Bapak Ibu. Langkah-langkah hidup kita jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi selalu dekat dengan Tuhan. Kalau selalu dekat dengan Tuhan, hidup kita sangat diberkati Tuhan. Mari saya bagai terakhir. Saya mau bacakan dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita komit. Sebelum menjelang kita mengakhiri bulan Desember adalah bulan yang terakhir. Untuk memasuki tahun yang baru. 2022. Selamat tinggal 2021. Kita tinggal 30 hari lagi. Tapi mari sama-sama kita komit dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Jadikan Yesus yang terutama. Kita tidak mau seperti bangsa Israel yang jahat, inkonsisten. Sudah ditolong Tuhan jauh lagi. Menyakiti hati Tuhan. Tapi mari melalui pembelajaran firman Tuhan. Pagi malam ini. Komit kita kepada Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Sesuai dengan pujian ini. Ku tidak takut bahaya. Ku tidak takut menghadapi apapun. Persoalan, pergumulan. Seberat apapun. Lihat. Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi tantangan, menghadapi hukuman dari Raja Nebukadnezar, dimasukkan dalam dapur api 7 kali lipat panasnya. Tapi karena Sadrak, Mesak, Abednego tahu persis, bersama Allahku ada kemenangan. Biarpun dapur api, Tuhan sanggup neraka diubah menjadi surga. Karena Dia menciptakan segala-galanya
Oleh itu mari kita mencari Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sentral hidup kita. Biar hari demi hari kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Selama ini kita seringkali nyakiti hati Tuhan. Tapi komitmen dengan Tuhan. Adakan suatu perubahan dengan Tuhan. Komitmen baru dengan Tuhan. Menghadapi hari-hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Oh Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananku, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin. Padahal ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, amin. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, amin. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas di bulan Desember nih. Tanggal 2 Desember 2021. Dan kita tinggal 30 hari lagi akan memasuki tahun yang baru. 1 Januari 2022. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.